Baik, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai barisan aritmatika. Materi ini sudah dipelajari waktu kelas 8 SMP ya, jadi di sini kita hanya perlu mengulangnya kembali. Nah, yang pertama kita ingat adalah mengenai pengertian barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap besarnya. Nah, nilai itu disebut dengan beda dan dilambangkan dengan huruf B. Oke, masih ingat ya? Contohnya di sini saya punya barisan dengan suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, suku kelimanya 10, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari suku pertama ke suku kedua, dari 2 ke 4 ini mengalami penambahan 2. Jadi 2 menjadi 4 itu ditambah 2. Begitu juga dari 4 ke 6 ini juga ditambah 2, dari 6 ke 8 juga ditambah 2, dari 8 ke 10 juga ditambah 2. Jadi barisan ini mempunyai beda atau B itu adalah 2. Berikutnya, saya juga punya barisan dengan suku pertamanya adalah 5, suku keduanya adalah 10, suku ketiganya 15, suku keempatnya 20, suku kelimanya 25, dan seterusnya. Nah, kalian bisa tebak bedanya berapa nih? Nah, dari 5 ke 10 ditambah 5, dari 10 ke 15 ditambah 5. Begitu juga seterusnya. Jadi barisan ini mempunyai beda atau B-nya adalah 5. Nah, masih ingat ya? Jadi ciri dari barisan aritmatika itu mempunyai beda. Oke, selanjutnya yang perlu kita ingat adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. N di sini menyatakan urutan sukunya ya. Nah, jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke, masih ingat ya? Kemudian rumus beda itu juga bisa diperoleh dari B sama dengan UN dikurangi UN-1 atau pengurangan dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, di sini A itu adalah suku pertamanya, B itu adalah beda, UN itu adalah suku ke N. Nah, jadi itu adalah rumus dari barisan aritmatika ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini kita akan menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dengan suku-sukunya adalah 1, 6, 11, 16, dan seterusnya. Kita selesaikan. Perhatikan dulu barisan aritmatikanya. Dari barisan aritmatika ini kita memperoleh informasi bahwa suku pertama atau nilai A-nya di sini adalah 1. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari bedanya atau B. Perhatikan, dari suku pertama ke suku kedua, dari 1 ke 6, kemudian 6 ke 11, dan 11 ke 16, ini masing-masing mengalami penambahan 5. Jadi 1 ke 6 itu ditambah 5, 6 ke 11 juga ditambah 5, 11 ke 16 juga ditambah 5, dan seterusnya. Jadi beda atau B dari barisan aritmatika ini adalah 5. Nah, selanjutnya karena di sini akan menentukan rumus suku ke N, maka kita perlu ingat kembali rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus UN-nya. Di sini tadi kita memperoleh nilai A-nya 1, kita substitusikan, kemudian kita tambah dengan N-1-nya tetap, karena kita tidak mengetahui N-nya, kemudian kita kalikan dengan bedanya, B-nya di sini adalah 5. Oke, kita selesaikan, kita sederhanakan menjadi 1, kemudian ditambah 5 kali N, hasilnya adalah 5N, kemudian 5 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Kita selesaikan, di sini 1 ditambah 5N dikurangi 5 hasilnya adalah 5N, 1 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 4. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut adalah UN sama dengan 5N dikurangi 4. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dalam sebuah barisan aritmatika diketahui nilai
A sama dengan 3, UN sama dengan 87, dan U6 ditambah U7 sama dengan 39. Tentukan nilai B dan N. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ingat kembali rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Perhatikan, dari informasi di soal kita mempunyai U6 ditambah U7 sama dengan 39. Kita akan menguraikan U6 dan U7-nya terlebih dahulu berdasarkan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Perhatikan di sini ada U6, jadi sesuai dengan rumus UN, U6 ini sama dengan A, nilai A-nya di sini adalah 3, ditambah dengan N-1, karena U6 berarti N-nya adalah 6, dikurangi dengan 1, dikalikan dengan B. B-nya di sini belum diketahui, jadi cukup kita tuliskan B. Kemudian ditambah dengan U7. U7 sesuai dengan rumus barisan aritmatika, sama dengan A, A-nya di sini sama yaitu 3 ditambah N-1, N-nya di sini karena U7 berarti N-nya adalah 7, kemudian kita kurangi dengan 1 dan kita kalikan dengan B. Ini akan sama dengan 39. Kita selesaikan, di sini ada 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Kemudian kita tambah dengan 6 dikurangi 1 itu 5, 5 dikalikan dengan B, hasilnya adalah 5B, kemudian ditambah 7 dikurangi 1 hasilnya 6, 6 kali B hasilnya adalah 6B, sama dengan 39. Kita selesaikan, 6 ditambah 5B ditambah 6B hasilnya adalah 6 plus 11B, sama dengan 39. Oke, di ruas kirinya ada 6, kita kurangi kedua ruasnya dengan 6, hasilnya adalah 11B sama dengan 39 kurangi 6, hasilnya adalah 33. Jadi 11B sama dengan 33 sehingga kita memperoleh nilai B sama dengan 33 bagi 11, hasilnya adalah 3. Nah, jadi nilai B-nya adalah 3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai N. Dari informasi yang diketahui di sini adalah UN sama dengan 87. Nah, kita ganti UN-nya dengan rumus suku pada barisan aritmatika yaitu A plus N-1 kali B. Ini hasilnya adalah 87. Kita substitusikan nilai A-nya di sini adalah 3 ditambah N-1, N-nya yang akan kita cari, kita tuliskan N-1 dikalikan dengan B yang sudah kita peroleh sebelumnya tadi yaitu 3, hasilnya sama dengan 87. Kita sederhanakan menjadi 3 ditambah 3 kali N hasilnya adalah 3N, 3 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3, sama dengan 87. Pada ruas kiri, 3 dikurangi 3 hasilnya 0, sehingga ruas kiri tinggal tersisa 3N. Jadi 3N sama dengan 87, sehingga kita bisa memperoleh nilai N dari 87 dibagi 3, hasilnya adalah 29. Jadi nilai B-nya itu adalah 3 dan nilai N-nya adalah 29. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali materi deret aritmatika. Nah, apabila suku-suku dalam barisan aritmatika itu dijumlahkan, maka akan diperoleh deret aritmatika. Nah, jadi deret aritmatika itu merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, jadi bentuk umumnya dari deret aritmatika ini adalah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B sampai ditambah UN atau suku terakhir dari barisan aritmatika itu. Nah, rumus jumlah N suku dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah dikalikan dengan A plus UN, atau bisa juga pakai rumus Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N-1 kali B. Dengan Sn di sini adalah jumlah N suku pertamanya, kemudian UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan N adalah nomor sukunya. Oke, semoga masih ingat ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama dari deret aritmatika. Soalnya,
Sebuah tali dibagi menjadi 10 bagian, yang panjang masing-masing bagiannya membentuk deret aritmatika. Apabila panjang potongan yang terpendek 5 cm dan yang terpanjang adalah 41 cm, hitunglah panjang tali seluruhnya. Oke, jadi di sini kita akan menentukan panjang tali sebelum dibagi menjadi 10 bagian. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, tali itu dibagi menjadi 10 bagian. Artinya di situ ada 10 suku. Atau bisa kita tuliskan N-nya adalah 10. Kemudian panjang potongan yang terpendek di sini adalah 5 cm. Nah, panjang potongan yang terpendek ini bisa kita anggap sebagai suku pertamanya atau A. Jadi A sama dengan 5. Selanjutnya yang terpanjang adalah 41 cm. Nah, panjang tali yang terpanjang ini bisa kita anggap sebagai suku yang terakhir atau UN. Karena di sini N-nya adalah 10, maka U10-nya itu adalah 41. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah panjang tali seluruhnya, berarti S10. Oke. Sebelumnya kita ingat kembali, rumus deret aritmatika adalah setengah kali N dikalikan dengan A plus UN. Sehingga untuk memperoleh nilai S10 bisa kita cari dengan cara setengah dikalikan dengan N-nya, yaitu 10, dikalikan dengan A, 5, ditambah UN, yaitu U10-nya 41. Kita selesaikan, setengah dikali 10, hasilnya adalah 5, kemudian dikalikan dengan 5 ditambah 41, hasilnya adalah 46. 5 dikali 46, hasilnya adalah 230. Nah, jadi panjang tali seluruhnya adalah 230 cm. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah deret aritmatika diketahui S4 sama dengan 22 dan S7 sama dengan 70. Hitunglah nilai dari S10. Oke, penyelesaiannya perhatikan di sini. Yang diketahui adalah deret aritmatikanya. Jadi kita perlu ingat rumus jumlah N suku dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan setengah dikalikan dengan N dikalikan dengan 2A plus N-1 kali B. Oke, yang pertama di sini S4-nya sama dengan 22. Kita akan menguraikan terlebih dahulu S4 ini dengan rumus deret aritmatikanya. Jadi kalau S4 ini sama dengan setengah dikalikan dengan N-nya, karena S4 berarti N-nya adalah 4, kemudian dikalikan dengan 2A, A-nya kita belum mengetahuinya, ditambah N-1, N-nya tadi 4, berarti N-1 itu adalah 4-1, dikalikan dengan B-nya, sama dengan 22. Kita sederhanakan, setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. Jadi 2 dikalikan dengan 2A ditambah 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. 3 kali B hasilnya adalah 3B sama dengan 22. Oke, di sini kita akan sederhanakan kedua ruasnya. Karena kedua ruasnya sama-sama mempunyai faktor 2, jadi tinggal kita kalikan aja dengan setengah. 2 kali 2A plus 3B dikalikan dengan setengah hasilnya adalah 2A plus 3B. Kemudian 22 kali setengah hasilnya adalah 11. Oke, kita simpan dulu persamaan 2A plus 3B sama dengan 11. Nah, selanjutnya kita uraikan S7 sama dengan 70 menggunakan rumus deret aritmatika tadi. S7 berarti setengah dikalikan dengan N, karena S7 berarti N-nya adalah 7. Kemudian kita kalikan dengan 2A ditambah N-1, di sini N-nya 7, berarti 7 dikurangi 1 dikalikan dengan B, sama dengan 70. Kita sederhanakan, setengah kali 7, hasilnya adalah 7/2, kemudian dikalikan dengan 2A ditambah 7 kurangi 1, hasilnya 6, 6 kali B hasilnya adalah 6B, sama dengan 70. Nah, di sini ada 7/2, ini bisa kita hilangkan. Caranya kedua ruasnya kita kalikan dengan 2/7.
Oke, 7 per 2 kali 2A plus 6B dikali 2 per 7 hasilnya adalah 2A plus 6B. Kemudian 70 dikali 2 per 7 hasilnya adalah 20. Oke, jadi di sini kita mempunyai dua persamaan yang harus kita selesaikan, yaitu 2A plus 3B sama dengan 11 dan 2A plus 6B sama dengan 20. Oke, jadi kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita pakai cara eliminasi substitusi aja. Kita eliminasi dulu. Di sini yang bisa kita eliminasi adalah A. Jadi kita kurangi. 2A dikurangi 2A hasilnya 0. Kemudian 3B dikurangi 6B hasilnya adalah negatif 3B. Kemudian 11 dikurangi 20 hasilnya adalah negatif 9. Sehingga kita bisa memperoleh nilai B sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 3. Oke, di sini kita sudah memperoleh nilai B sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dengan cara substitusi. Jadi kita substitusikan nilai B sama dengan 3 ke sembarang persamaan. Kita substitusikan aja ke persamaan yang pertama, yaitu 2A plus 3B sama dengan 11. 2A, A-nya belum tahu, berarti tetap 2A ditambah 3B, berarti 3 dikalikan dengan B-nya, yaitu 3, sama dengan 11. Kita selesaikan menjadi 2A ditambah 3 kali 3, hasilnya adalah 9, sama dengan 11. Oke, kita bisa mengurangi kedua ruasnya dengan 9. 2A plus 9 kurangi 9, hasilnya adalah 2A. Kemudian 11 dikurangi 9, hasilnya adalah 2. 2A sama dengan 2, berarti nilai A-nya adalah 2 bagi 2, yaitu 1. Jadi di sini kita sudah memperoleh nilai A-nya 1 dan B-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai S10. Tinggal kita masukkan saja ke rumusannya, yaitu setengah dikalikan dengan N-nya. Karena S10 berarti N-nya itu adalah 10, kemudian dikalikan dengan 2A, berarti 2 dikalikan dengan A-nya yaitu 1, ditambah N-1, N-nya tadi adalah 10, berarti 10 min 1, dikalikan dengan B-nya yaitu 3. Oke, kita selesaikan. Setengah dikali 10 hasilnya adalah 5. Kemudian dikalikan dengan 2 kali 1, 2 ditambah 10 dikurangi 1, 9 kali 3, 27. Sama dengan 5 dikalikan dengan 2 tambah 27, yaitu 29. 5 dikali 29 hasilnya adalah 145. Nah, jadi nilai dari S10 adalah 145. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami.